Lo pernah gak sih ngalamin hal ini? Cupang lo tadinya aktif banget, flaring mulu, warnanya gonjreng, tapi tiba-tiba jadi diem, ngumpet di balik filter, gak respon lo pas lo ajak interaksi, dan berujung gak flaring sama sekali. Lo cek air aman, suhu stabil, makan lahap, tapi kelakuan kayak habis putus cinta. Gue juga pernah ngalamin, bahkan lebih dari sekali. Si bonsai, smaragdina, sampai halmon gue, semua di aquascape. Semua kelihatannya fine-fine aja, tapi feeling gue bilang, ini bukan soal air atau makan, ini soal mental. Jadi hari ini kita bakal bahas satu topik yang gak banyak orang ngomongin, kesehatan mental cupang. Apakah cupang bisa stres? Bisa banget. Tapi bisa gak sih kita ukur stres mereka? Apakah bisa dibilang mereka gak bahagia? Dan gimana caranya kita sebagai pemilik bisa bantu? Let's dive in ke dunia hormon stres, flare behavior, dan aquascape mindful buat cupang lo. Yuk mulai! Dari dulu sampai sekarang, cupang tuh identik banget sama soliter, topless, air bening, dikasih kaca biar flaring setiap hari. Tapi sekarang, banyak yang naruh cupang di aquascape, estetik, adem dilihat, lebih alami. Gue juga gitu, cupang gue sekarang semua di aquascape, bonsai, smaragdina, sampai halmon. Tapi ya gitu, gak semua cupang ternyata bisa adaptasi ke lingkungan rame. Bonsai dan halmon misalnya, itu dari genetik showfish. Mereka dibreed buat ditaruh di tempat ideal, terus dilatih flaring setiap hari, di air bening, pencahayaan sempurna, gak ada distraksi. Pas lo taruh di aquascape yang ada snail, tanaman, lampu redup, kadang mereka bingung sendiri. Gue juga pernah ngalamin cupang-cupang yang tadinya di soliter flaring mulu, pas masuk ke aquascape baru minggu kedua udah mulai aneh. Mentalnya drop banget, padahal tadinya galak mampus. Ada juga yang warnanya drop dan gak mau flaring sama sekali. Nah ternyata itu bukan soal malas atau bosen, tapi soal biologi bro. Cupang tuh bisa stres, dan stresnya bukan sekedar kelakuan, tapi beneran biologis. Lo pernah dengar istilah kortisol? Itu hormon stres utama di ikan. Sama kayak manusia, kalau kortisolnya tinggi terus, ya bisa drop mental juga. Tapi tenang aja, gak usah bingung dulu, kita bakal bongkar semuanya. Oke bro, sekarang kita masuk ke bagian yang agak saintifik, tapi tenang, masih bisa masuk ke kepala. Jadi hormon utama yang keluar pas ikan termasuk cupang stres, itu namanya kortisol. Ini hormon yang diproduksi sama organ internal mereka, semacam versi ginjalnya ikan. Tubuh ikan tuh lebih pinter dari yang lo kira. Pas dia ngerasa ada ancaman, kayak misalnya lingkungan baru, misalnya baru dipindahin ke aquascape, suhu gak stabil, heater gak konsisten, atau kena angin kipas terus. Ada pantulan kaca, jadi bawahnya flaring mulu. Overfiltration, arus terlalu kencang, bikin dia capek terus. Atau lihat ikan lain, tapi gak bisa kabur, kayak di tank sekat. Maka dia akan otomatis keluarin kortisol, gunanya bikin dia siap lari, ngumpet, atau fight or flight lah istilahnya. Masalahnya kortisol ini kayak kopi, kalau sesekali oke lah bikin waspada. Tapi kalau tiap hari, tiap jam, terus-terusan, ya rusak juga badan dia bro. Beberapa efek biologis dari stres kronis di cupang yang gue pernah lihat langsung tuh warnanya makin pudar, terutama si bonsai. Dari merah pekat tiba-tiba jadi pucet kayak lupa skincare. Nafsu makan ngaco, kadang lahap banget, kadang cuek banget sama jentik. Kelakuan aneh, contohnya pacing terus, ngumpet di pojokan, atau diem ngambang di permukaan. Dan sayangnya kita nggak bisa langsung cek kortisol cupang pakai alat kayak termometer. Jadi cara kita buat baca stres cupang ya lewat behavior dan kondisi fisik dia. Makanya penting banget buat lo ngerti apa itu kortisol, karena dia jadi petunjuk utama kesehatan mental cupang lo. Dan semua perilaku aneh yang tadi gue sebutin itu bukan karena malas atau karakter, itu bisa jadi bentuk stres biologis. Lanjut yuk kita bahas lebih detail tanda-tanda stresnya kayak gimana. Sekarang kita bahas tanda-tanda mental breakdown ala cupang aquascape. Karena nggak semua stres itu kelihatan dari luar bro, ada yang kelihatannya sehat tapi ternyata udah burn out dari dalam. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, cupangnya nggak mau flaring lagi. Lo pernah ngalamin ini nggak? Cupang lo awalnya semangat banget flaring tiap kali lihat kaca, tapi makin lama makin cuek. Udah dikasih kaca, dikasih musuh, bahkan dikasih cermin, TikTok, tetap no respon. Penyebabnya bisa banyak. Mungkin dulu dia flaring karena refleksi kacanya dianggap musuh. Tapi karena tiap hari ketemu musuh yang gak bisa diserang, ya lama-lama dia kebal atau capek stres. Badannya udah overload kortisol. Faktor lain juga ngaruh. Suhu drop, overfiltration, flow yang terlalu kenceng. Semua itu bisa bikin dia males flare karena fokusnya bukan pamer, tapi bertahan hidup. Nah yang kedua, cupang lu pacing, mondar-mandir, loncat ke permukaan terus. Ini tanda klasik anxiety di cupang. Biasanya dia bolak-balik sisi kiri, ke kanan, kadang loncat nyari permukaan terus. Nah ini bisa jadi lighting lo terlalu terang atau ada bayangan yang bikin dia paranoid. Apalagi kalau tanknya terlalu minimalis, gak ada tempat kumpet. Nah yang ketiga, lo harus perhatiin hiding behaviornya. Kalau cupang lo ngilang terus, selalu sembunyi di balik filter, di bawah daun, bahkan di pojokan, itu bisa jadi karena dia overstimulated. Kebanyakan rangsangan, terlalu banyak yang terjadi di tank. Ini umum banget di wild beta karena mereka emang karakternya pemalu. Tapi kalau half moon atau bonsai lo yang tiba-tiba kayak gitu, lo harus mulai curiga sih. Sama kayak manusia bro, kadang kita terlalu banyak noise,
terlalu banyak input, akhirnya kita shutdown. Cupang juga bisa kayak gitu, mereka butuh space buat napas secara mental. Nah, ada faktor lain nih yang mempengaruhi cupang lo jadi diem aja, gak mau flaring, atau muter-muter gak jelas. Itu bisa jadi karena otaknya kecapean, literally. Cupang, apalagi yang showfish kayak half moon dan bonsai, itu punya sistem sensorik yang gila-gilaan tajam. Mereka bisa deteksi gerakan kecil, pantulan halus di kaca, getaran filter, bahkan bayangan tangan lo lewat. Kenapa? Karena genetik mereka tuh udah dibentuk buat kompetisi, buat tampil, buat waspada. Tapi efek sampingnya apa? Mereka gampang banget overstimulated. Bayangin lo hidup di konser rock 24/7, awalnya seru, lama-lama pengen kabur ke hutan. Kalau lingkungan cupang terlalu rame, misalnya lighting terlalu terang, terlalu banyak pantulan, arus tinggi, atau banyak hewan lain, otak mereka bakal aktif terus. Efeknya, kortisol naik terus, sistem saraf jadi tegang, flare makin jarang, warna memudar, nafsu makan berantakan, cupang bisa jadi apatis, diem di pojok, bahkan hiding terus. Coba lu bayangin dapat 100 notif tiap jam, otak gak pernah istirahat, jadi burnout. Cupang butuh zona mindful, bukan berarti semua harus serba gelap dan sepi. Tapi penting banget buat kasih dia pilihan, ada area terang dan area teduh. Ada tanaman padat buat sembunyi, flow pelan, jangan kayak arus deras. Stimulus datangnya bertahap, bukan sekaligus. While beta kayak Smaragdina lebih adaptif karena emang udah kebiasaan hidup di lingkungan alami yang banyak perubahan. Tapi half moon dan bonsai, mereka kayak anak mall, kalau lingkungan chaos gampang drama. Jadi kalau lo ngerasa cupang lo mulai berubah, jangan langsung panik, coba evaluasi dulu. Terlalu banyak cahaya, flow-nya terlalu kenceng, ada pantulan kaca nggak? Karena ternyata yang bikin cupang stres itu bukan cuma air jelek, tapi juga lingkungan yang gak kasih dia ruang buat tenangin diri. Nah sekarang cupang yang udah gak mau flaring, bisa balik lagi gak sih? Jawabannya bisa banget bro, tapi butuh pendekatan yang mindful. Soalnya cupang yang udah gak mau flaring biasanya bukan males, tapi mental dan fisiknya lagi drop. Nah over flaring bisa jadi salah satu penyebab kenapa cupang lo udah gak mau flaring lagi. Karena doi udah gak ada stimulus baru, jadi otaknya kayak, ngapain gue flaring? Nah cara balikin semangat flaring cupang, yang pertama kalian bisa mental detox dulu selama 2-3 minggu. Biarin dia hidup di environment yang tenang, tanpa pantulan, cahaya soft, flow pelan, gak diintipin. Ini nge-reset hormon kortisolnya, bikin dia lebih chill dan siap ngerespon stimulus lagi. Nah, next kalian bisa cariin stimulus baru nih, pakai cupang betina. Cupang betina bisa jadi trigger biologis yang bikin jantan aktif lagi. Kalian bisa taruh di cup atau mika transparan di luar tank, lakuin 5-10 menit sehari, jangan tiap hari. Kalau dia mulai flaring lagi, itu tandanya instingnya kebangun. Yang ketiga, kalian bisa kasih live food buat bakar semangat. Mau dia flaring lebih aktif, kasih pakan hidup bro. Jentik nyamuk, kutu air, cacing sutra, bahkan udang kecil buat yang lebih agresif. Pakan hidup tuh bukan cuma nutrisi, tapi juga stimulasi berburu yang bisa ngebus energi dan hormon testosteronnya si cupang. Tapi ingat, bersihin dulu biar nggak kebawa penyakit. Nah yang keempat opsional, tapi kalian bisa flare training. Kalau udah mulai aktif, bisa kasih cermin sebentar, maksimal 5 menit. Bisa dilakuin sehari sekali. Intinya lo pengen cupang lo happy, perlakuin dia kayak makhluk hidup beneran, bukan robot flare. Makan sehat, lingkungan stabil, dan stimulus yang mindful. Itu kunci biar dia balik semangat dan nge-flare kayak dulu lagi. Oke bro, sekarang kita masuk ke bagian penting. Gimana caranya bikin aquascape yang gak cuma cakep buat lu, tapi juga sehat buat mental cupangnya. Tips praktisnya gini. Pertama, kalian bisa kurangin pantulan kaca. Kalau tank lo kaca semua, coba kasih background buram. Bisa pakai kertas, akar gantung, atau daun ketapang ditempel. Tujuannya biar dia gak ngira ada musuh tiap hari. Next, make sure filter lo flow-nya pelan. Filternya lo bisa kasih pre-filter sponge biar arus lembut dan cupang gak kelempar-lempar tiap kali lewat. Nextnya kalian bisa kasih stimulus tapi jangan overload. Kasih tank mate yang damai kayak udang atau keong. Jangan campur sama ikan lain dulu. Stimulus itu penting tapi gak harus 24 jam. Based on my personal experience, semua cupang yang gue campur sama ikan itu mentalnya drop. Nah selanjutnya kalian bisa kasih tanaman padat. Lo tanemin tanaman rapet, bisa jadi spot sembunyi, tempat ngadem, bikin cupang ngerasa ada personal space. Nah yang terakhir, hindarin flare cupang kelamaan. Lo boleh kasih kaca buat flare, tapi cukup 5 menit per hari buat simulasi. Jangan sampai dia burnout. Gue tahu kita semua suka lihat cupang flare, warna kinclong, gaya galak. Tapi kalau lo perhatiin lebih dalam, mental health tuh penting banget. Cupang juga makhluk hidup bro. Mereka bisa stress, anxious, overthinking kayak kita. Jadi yuk rawat bukan cuma tanknya, tapi juga state of mind mereka. Kalau cupang lo pernah tiba-tiba berubah juga, yang tadinya aktif jadi pasif, yang tadinya flare mulu, sekarang jadi ngumpet terus di balik filter, atau malah pacing terus gak jelas muter-muter kaca. Gue pengen lo cerita di kolom komentar. Serius, cerita lo bisa banget jadi referensi buat teman-teman lain yang lagi ngalamin hal serupa. Siapa tahu insight lo bisa bantu orang lain juga. Komentar lo penting bro. Dan buat lo yang lagi kepikiran mau setup aquascape cupang, inget ya, cantik itu penting. Yes, tapi bikin dia nyaman itu jauh lebih penting. Karena cupang yang mentalnya sehat itu gak cuma warnanya bagus, tapi juga aktif, responsif, dan punya quality of life yang oke. Gue juga masih terus belajar, eksperimen, gagal, coba lagi. Yang penting kita makin mindful, makin ngerti kebutuhan mereka. Thank you udah nemenin gue bahas mental health cupang. See you di konten berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain loncengnya.
Peace, love, and low flow filter. Peace out guys.